ya, bahwa perempuan begitu ya, kemudian dikasih satu tantangan begitu, kemudian gagal coba lagi, kok nggak kapok-kapok. Apa sih yang membuat seorang Ellen May itu akhirnya melihat bahwa ini adalah sebuah bisnis yang suatu hari akan memang berbuah manis? Adalah karena waktu itu saya dimodelin suami. Oke. Jadi kalau rugi harus kembali. Oke. Bercanda ya, bercanda yang benar. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya melihat bahwa memang mengatakan bahwa saham itu spekulasi, gambling dan sebagainya. Saya percaya. Baik dalam trading jangka pendek ataupun investasi jangka panjang. Kalau ada yang berhasil, trading misalnya Nicholas Darvas ya, itu ada pola-pola yang kita bisa ikuti dan kita bisa jalankan. Jadi saya terus belajar tentang hal itu. Ketika awal pertama kali memulai itu sekitar tahun berapa, Ci? Mulai pertama kali? 2006. 2006, kemudian sekarang berarti sudah 2014. Hitungannya berarti sudah sekitar 8 tahun ya? Iya. 8 tahun. Nah, ini ketika titik awal mula Cici merasa bahwa ini adalah keberhasilan, karena kan gagal nih, coba gagal gitu. Setelah berapa lama? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Merasa berhasil. Jadi mungkin lebih top di situ, challenge tidak sesuai kriteria jangan trading, tidak sesuai kriteria jangan investasi. Kriterianya tadi sudah dikasih tahu, challenge punya rahasianya kalau pasar sideways. Apalagi kira-kira kriterianya, nanti kita bongkar usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap dalam Capital Market Expo 2014. Terima kasih Anda masih menyaksikan spesial kan bahwa ya harus berinvestasi, harus trading sesuai kriteria. Kalau nggak cocok kriterianya ya udah gitu, jangan diterusin gitu kan. Tadi yang pertama sudah diberi bocoran, tidak mau trading kalau pasarnya sideways. Oke, nah itu contoh aja sih sebenarnya. Contohnya itu. Contoh ya, setiap orang punya rule sendiri-sendiri. Link ketika sideways. Kenapa? Karena ketika pasar sideways, mungkin saja simpan Elsa atau Elnusa ternyata harga batu baranya anjlok, jatuh dan akhirnya terimbas ke sahamnya, baru ketika sudah anjlok begitu. Nah, ini seperti apa? Jadi seperti ini, yang pertama adalah perhatiin chart, yang kedua adalah pertanyaannya perlukah kita memperhatikan news atau rumor ya. Kalau dari contoh tadi yang Mbak Maria katakan ya, misalkan satu saham komoditi, maka kita wajib untuk mengikuti harga saham komoditinya juga dan mengikutinya di grafik juga. Jadi sebenarnya kita cukup fokus pada grafik stick to the chart, yaitu grafik saham itu sendiri. Kalau itu saham komoditi berarti harga saham komoditinya kita lihat juga grafiknya. Nah, sebenarnya keduanya itu sudah cukup, lihat grafik saja. Karena apa? Karena kalau buat trader sendiri terlalu banyak mendengar rumor, terlalu banyak mendengar kabar-kabar itu bisa malah membuat pengambilan keputusan menjadi lebih nggak objektif lagi. Oke, nanti setelah jeda saya mau tanya tips-tips dari Mbak Ellen sendiri dalam mengatur portofolio, kemudian apalagi sekarang sudah ada portofolio untuk trading, ada portofolio untuk investasi, kemudian mengatur keuntungannya ini, dan kemudian berapa persen kira-kira dana yang memang masih dingin dalam tanda kutip untuk masih terus dimainkan di pasar sahamnya, porsinya apakah trading lebih banyak, ini seperti apa, bagaimana menyiasatinya? Banyak yang masih blank soal hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana kita memilah-milah berapa banyak uang kita untuk investasi jangka panjang, berapa banyak untuk trading saham. Ya, keduanya ini konteksnya di saham semua ya. Nah, sebelum saya masuk ke saham, maka sebaiknya kita cek dulu kondisi finansial kita, financial planning. Jadi jangan semua uang ditaruh di saham. Ada nggak dana darurat? Ada nggak dana untuk kebutuhan sehari-hari? Semua itu harus tercukupi, kemudian juga untuk saving. Tercukupi. Nah, kemudian kalau sudah semua itu tercukupi, ada dana yang sisa dialokasikan untuk investasi, barulah kita bisa masukkan ke dalam instrumen investasi. Cara memilih investasinya pun juga harus sesuai dengan profil diri kita, seperti tujuan, kemudian juga profil resiko diri kita, dan juga modal yang kita miliki. Nah, sebenarnya nggak harus langsung di saham. Ada beberapa instrumen, ada 2 cara. Yang pertama, Anda mau menabung saham, beli sedikit-sedikit, itu bisa. Jadi setiap bulan, atau mungkin setiap 3 bulan, setiap 6 bulan sekali, Anda beli sejumlah nominal tertentu. Ya, sejumlah nominal tertentu. Saham X, sejumlah nominal Y. Ya. Itu lakukan dengan rutin. Nggak usah banyak-banyak, kuncinya adalah konsistensi jangka panjang. Itu yang pertama. Atau mungkin yang kedua, hampir mirip dengan yang pertama tadi, rutin dengan equity savings plan, itu berarti lotnya yang sama tiap bulan, atau boleh tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun. Nah,
Kemudian yang pertama dan kedua tadi mirip ya, jadi rutin. Tapi kalau Anda mau punya uang banyak dan malas setiap bulan ambil sedikit-sedikit saham, bisa tunggu, tapi harus benar-benar sabar menunggu. Ketika market benar-benar terdiskon, baru silakan hajar beli saham yang Anda inginkan sebanyak-banyaknya. Diskon ya, ketika harganya sedang diskon, benar sekali. Nah, itu sebenarnya adalah strategi yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Warren Buffett. Jadi saya sedang belajar praktek juga, diajarkan seperti ini. Ketika belum tiba waktunya, kumpulkan peluru, kumpulkan senjata, kumpulkan itu. Artinya kita kumpulkan modal, kumpulkan cash. Jadi selain saya trading, saya ada investasi dan saya ada simpan uang juga di cash money ya, di tabungan atau deposito. Saya simpan di situ, kumpulin. Tujuannya untuk apa? Ketika waktunya, timingnya tiba nanti, saya bisa melakukan investasi, value investing dengan jumlah yang besar. Kapan waktunya tiba? Kapan waktunya tiba? Ya, kalau kita lihat dari story tahun 98, 2008 itu kan terjadi crash besar. Apakah tahun 2018 kita juga nggak tahu. Yang 2018 nggak tahu juga. Ya, itu adalah siklus pasar modal ya. Jadi setiap 5 tahun sekali, 10 tahun sekali itu pasti ada siklus. 2013 kemarin juga sempat turun tapi nggak sedalam tahun 2008. Jadi itu setelah 5 tahunnya. Apakah 2018? Nggak tahu juga, kita tunggu aja. Tidak tahu juga ya. Siapkan pelurunya. Wah, ini banyak sekali informasi yang saya dapatkan ya dari Mbak Ellen. Luar biasa, waktu kita memang sempit sekali. Saya undang Anda untuk datang dan main-main ke MNC Business ya, supaya kita lebih banyak tukar informasi. Terima kasih banyak untuk waktu hari ini dan pemirsa.